أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ya ayyuhalladzina amanu hai eling-eling wong akeh amanu kang bodo iman sebaladin hai orang-orang yang beriman. Kulu mangono sapa sira kabeh, makanlah kamu semuanya min thayyibati ma saking bagus-baguse halalati ma tegese halal-halale perkara razakna kang paring sapa ingsun Allah, paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh yang sudah diberi rezeki kepada kamu semua. Waskuru lillah lan syukura sapa sira kabeh lillahi kadhi Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah. Alama ing atase perkara akhalla kang wis ngalalna sapa Allah lakum kadhi sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyahu ing Allah. Jadi maf'ul muqaddam, maf'ulnya ta'budun. Iku ta'buduna padha nyembah sapa sira kabeh. Jawabnya dibuang, takdire waskuru li. Nahwnya ma razaqnakum ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Ini saun umpama mana adalah mamasdariyah atau isim mausul, kemudian jumlahnya silah atau bisa dibuat nakiro mausufa, yaitu isim nakiro yang disifati. Min thayyibati syai'i alladzi razaqnakumuhu, itu razaqnakumuhu. Tapi kepenak ayat ma ing perkara razaqna. Jadi min tayyibati ma razaqna. Ini bisa bisa jadi mamasdariyah. Min tayyibati rizqina iyyakum. Atau dibuat isim mausul. Terus jumlahnya silah. Jumlahnya rozaknakum jadi silaima. Atau dadi nakira sing disifati. Rozaknakum menjadi sifate ma. Nah dadi mausul min thayyibati ma rozaknakum saking bagus-bagus yen to paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Nek dadi isi mausul min thayyibati mas saking bagus-bagusé perkara razaqna kang paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh iyahu ing kuntum iya tabunun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kamu semuanya dari halal-halalnya perkara yang sudah kami Allah memberi rezeki kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah atas apa yang sudah dihalalkan oleh Allah untuk kamu. Kalau kamu itu beribadah atau menyembah Allah. Innama harrama alaikumul maitata. Pemestine ngaramna sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh al maitata ing batang. Sesungguhnya Allah sudah mengharamkan bangkai untuk kamu. Dari akla tegese ing mangan batang. Jadi makannya, perbuatannya yang diharamkan. Idzal kalamu fihi wa kadza ma ba'daha
wa ya mala yadzu malam nanti yadzuku syar'an krana utai guneman fi dalam iki krana temen sedune pembicaraan fi dalam iki ayat wakada kaya mengkono-mengkono tingkah mau te perkara badak kang tetep dalam saus iki ayat wahia iku ma la yadzuku syar'an la yudzaku kang ora bisa ngenakaken la yadzuku la yudzaka ngono ya lam yudzaka kang ora den sembelih wa ya utai almaita iku mahewan lam yudzaka zaka lam yudzaka kang ora den sembelih apa mak syara'an dalam syara'i contohnya seperti secara bigol atau apa kuda dan lain sebagainya memang secara syarat ya kebanyakan untuk tumpangan. Yang namanya al-maitah atau bangkai adalah hewan yang tidak disembelih secara syarak. Wa yama lam yudzaka kang ora den sembelih apa hewan syara'an kelawan bangsa syarak. Wa ulkhiqalan dan padakno biha kelan mengkono maitah bisunnati ma ubina kang den putus bi sunati kelawan dalil hadis apa ma perkara ubina kang den putus diputus diamputasi min hayyin saking hewan yang hidup misalnya kakinya kambing diputus gitu saja itu disunahkan yang terputus dari hewan yang masih hidup itu dibilang al-maitah wa ulqalan dan pada nobia kelan al-maitah disunati kelawan dalil hadis apa ma perkara ubina kang den putus apa ma min hayyin saking hewan sing urip wa khusulan dan tertenno min hasaking maitah apa samaku apa iwak banyu ikan air ikan ya ikan air wal jaradu lan belalang dikhususkan, dikecualikan dari al-maitah untuk boleh dimakan adalah ikan laut, ikan air. Ikan ya, air ya, ikan ya. Wal jaradulan walang. Nah, daging, nah nangkene kan iwak. Makan iwak padahal daging. Wadama lan getih ayal masfuha kang den ilaaken. Kama fil an'am. Biasanya kan ada ya daging apa getih yang dialirkan kemudian dicetak itu apa jenenge cara kan itu biasanya nang warung-warungan kan jadi digawe getih kental kemudian dibuat seperti tahu itu dicetak apa ya getih yang memang seperti itu walaupun itu keluar dari ikan tapi ada Abi Hanifah itu persulayaan. Tapi ada yang namanya al-kabid, rempela. Itu memang diperbolehkan asal setelah disembelih. Itu kan termasuk apa? Daging kempel. Al-masfu kan dikentelno, jadi getih darah yang dibekukan, yaitu dialirkan kemudian dibekukan jadi apa jenis panganan apa kuwi walah malah injiri lan dagingi babi khusus dan tertentono apa lahmu daging lianau kronton sedene daging iku makdhamul maksudi iku orientasi perkara kang disejo orientasi atau nggon agung-agunge sing dituju ya pokoke
yang namanya babi itu ya pancen dagingnya, bukan untuk yang lain. Makanya tentunya daging. Wa ghirihi lan liyane wa ghiruhu utai liyane daging iku taba anut apa ghair lahu maring injir. Adapun rambutnya atau balungnya itu ikut. Kebanyakan kan ya ini untuk daging injir. Ini diharamkan. Sebenarnya dari dulu di perjanjian lama ya babi ya diharamkan. Tapi kemudian sekarang dirubah oleh orang yang pegang tanggung jawab. Yang diharamkan menurut orang mana? Orang sebelah itu babi hutan. Sehingga babi rumahan yang hidup di rumah itu diperbolehkan. Wamalan perkara uhila kang den sembelih atau wamalan hewan uhila kang den sembelih bi apa bihi ma lihori kaduwe liyane Allah, yaitu yang disembelih untuk atas nama selain Allah. Adu bi kadege disembelih apa hewan ala ismi ring atas asma liyane Allah. Biasanya kanggo banten dan lain sebagainya. Itu wal ihlal utawi yang namanya makna ilhal iku raf'us sauti ngilangi swara. Wa kanulan ana sapa wong akeh iku yarfaun. Iki raf'us swara iku banterna ya, banterna. Wal ihlalu temanane ihlal iku raf'us sauti iku banteraken swara. Wa kanulan ana sapa menungsa iku yarfaunahu padha banterna sapa menungsa ing swara inda dabhi nalikane nyembelali alihatihim kaduwe pangeran-pangerane wong musyrik saat itu. Ketika disembelih mereka euforia sehingga mbantena suarane mulai apapun. Maka nanti wama uhilla. Ya maknane aslinya ihlal ada mbantena suara, mengeraskan suara karena mereka ketika menyembelih hewan yang dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka itu mbantena suara. Wa manidura mongko disama lamun utura den boncongaken dipaksakan. Alja'adhu ngungsiaken hu ing man apa daruratu apa keterpaksaan ila aklis sa'i. Barang siapa yang terpaksa harus mengkonsumsi hal-hal yang terlewat tadi. Ila akli sa'i maring mangan suwi-wiji mimah sing perkara dzikira kang den tutur apa ma fa akalahu mongko mangan sapa wong hu ing ma atau kul sae warabain halet tanpa bangkang khari jenjeringe metu anil muslimina ando saking wong muslim tanpa ada pembantahan, artinya memang terpaksa di tengah hutan dan sebagainya dan dia tetap bukan karena murtad dan sebagainya. Wala adin lan orang lewati wates dan tidak melewati batas muta'adin tegese ngelewati wates alai mengatasi wong akeh bitotitari iki kelawan begal dalan wala isma mengko ora ana dosa ing mujud. Apabila mereka terpaksa di tengah hutan memakan yang sudah diharamkan tadi dan juga tidak keluar dari orang-orang Islam atau mereka tidak melewati batas dengan cara memang di tengah hutan itu untuk urusan pembegalan atau perampokan wala adin itu perilaku yang luar dari norma-norma kemaslahatan itu membegal dan sebagainya. Wala isma mongko ora ana dosa iku wujud ali ngatas wong fi aklin dalam mangan hewan kang wis den haramna. Terpaksa ya terpaksa. Makan ulat dan sebagainya. Ini bagi orang petualangan. Innallaha tamsunallah iku ghafurun zat sing akeh ngapurane li auliyaihi maring kekasih-kasih Allah. Rahimun tur zat kang welas asih bi ahli taati kelawan wong kang ahli taat maring Allah. Hai suwasa'a ing dalam sekira gawe genjembaran sabala lahum kaduwe aulia Allah zat yang welas asih terhadap ahli taat, yaitu mereka diberi dispensasi idzalika dalam mengkono-mengkono aklima haram wa kharaja lan kejaba opal bahi wong sing membangkang.
Pembangkang misalnya di tengah hutan dia itu mempunyai gerakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah, itu kan keluar dari golongan kaum muslimin. Jadi bagian orang pembangkang, yaitu orang-orang yang keluar dari komunitas kaum muslimin dan bertujuan untuk menggulingkan yang sah. Wal adilan wong sing lewati wates, dia di tengah hutan tapi dia itu berprofesi sebagai perampok. Berbeda dengan orang pembangkang, yaitu separatis wal adilan perampok wayul hakulan dan pada nobihima kelawan albahi wal adi apa kulu asin saben-saben wong sing duraka bisa fari kelawan lungane kulu asin. Dan disamakan dengan dua orang itu ketika kamu berpergian lewati hutan tapi bertujuan untuk durhaka kepada Allah. Jangan kal abiki kaya budak sing minggat. Wal makasih. Fala yakhillu mengkora halal lahum kadhe mengkono albayi al-adi lahi. Apa aklu sen man suwi-suwi min dalika saking mengkono hewan sing wis den haramno. Malam yatubu selagine ora gelem padha tobat sapa mereka kabeh. Alaihi wa alaihi lan iku tetep ing atase iki hukum Asy-Syafi'i ta Imam Syafi'i. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Innalladzina tamstune wong akeh yaktumuna kang padha nyimpen sapa ladina ma ing hukum ing perkara anzala kang wis nuruna sapa Allah Gusti Allah ing ma minal kitab saking kitab al mustamil kang mengku ala na'ti Muhammadin ing atase sifat Muhammad wa hum alladzina iqal yahudi, yaitu orang-orang Yahudi itu sudah diturun kitab Taurat dan di dalamnya itu ada keterangan kedatangannya seorang nabi di akhir zaman dengan sifat-sifat yang sudah tertentu di situ, tapi mereka menyimpannya seperti al-hadits saning an Ka'ab bin Akhbar alamani abi Tauratan, mengajari bapak saya Taurat ila sifron wahidan, kecuali satu sifir. Taurat itu 5 sifir, takwin, adat, huruf, imamah dan tasniyah istra. Ini 5 sifir, kejadian, bilangan, ulangan. Itu satu sifir tidak diajarkan karena di situ ada sifat-sifat Nabi. Walama mata habis semangsane bapak saya meninggal seorang pendeta. Jadi alamani abi Tauratan ila sifron wahidan karena yahtimuhu wa yudkhula sunduk. Hanya cuma satu yang tidak diajarkan kepada saya, dan beliau orang tua saya itu mengkhataminya kemudian memasukkan kitab-kitab Taurat di dalam peti. Idza mata abi, ketika bapak saya meninggal, fatahtu, saya membuka peti itu. Idzan maulidu bimakah wa hijratul. Di situ ternyata itu ada keterangan akan datang seorang nabi yang keluar, yang dilahirkan di kota Mekah. Wal mau wa hijratu bil Madinah, dan hijrahnya di Madinah. Wa sultanu itu di Maulid Tibai. Ya ini mereka bertujuan menyimpan, tidak mempublikasikan, karena mereka khawatir bahwa seandainya nanti mereka tahu, maka mereka tidak mau menjadi pengaruhnya, kekhawatiran mereka. Jadi samalah pendeta-pendeta seperti Nasrani itu yang dituju adalah persepuluhannya, yaitu mengeksploitasi dengan adanya dompleng hukum persepuluhan. Persepuluhan itu zakat. Jadi tahlil dan syariat dari Allah untuk wong Bani Israel itu kan harus membayar persepuluhan. 10% dari total apa yang mereka usahakan. Kayak namanya zakat wajib. Dan ini dikumpulkan, nah kemudian pendeta itu mendapat bagian dari sini. Jadi semakin banyak jamaahnya, semakin banyak juga persepuluhan yang didapat. Jadi motivasi yang terbanyak adalah kenapa sebegitu
getol memurtadkan orang supaya masuk seperti bisnis prostitusi. Jadi kayak bisnis liastaru bisa manangkolil semakin jauh. Jadi orang Nasrani masuk Islam itu kerugian bagi mereka karena income-nya berkurang. Itu seperti itu. Padahal kalau orang berpikir benar-benar cerdas, dia itu merasa terbohongi dengan adanya doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Doktrin daripada Paulus tadi yang merubah doktrin murninya tauhid dirubah menjadi trinitas. Trinitas. Ya maka ini pun sama. Wayastaruna lan podo tuku sapa alladzina bihi kelan ma anzalallah. Samana ing reka qalilan kang setitik minad dunya saking dunya. Ayahudunahu tegese padha ngalap sapa alladzina hu ing mengkono samanang qalilan badalau hale dadi gantine ma anzala min safalatihim saking wong kuna-kunane alladzina. Wala yadhurunahu mongko ora padha nglahiraken tidak mau menjelaskan tidak mau menjelaskan mongko ora nglahiraken orang jenglihaken sapa alladzina ing mengkono ma anzalallahu nan kitab khaufa fautihi krana wedi kepotane samanang qalilan alaihi mengatasi alladzina. Karena seandainya nanti didohirkan kemudian percaya akhirnya masuk Islam maka income-nya berkurang. Ini sudah masuk dari dulu. Jadi mereka itu selalu saja dibodohi. Nah, sekarang naik pangkat ya. Jadi mereka kepengen menghapus kata-kata Allah yang ada dalam Bible. Karena biar jangan serupa. Karena Yesus itu sendiri Tuhan. Jadi mereka memanggil Tuhannya dengan Yesus. Yesus itu dari kata Yeshua. Kemudian Yeshua. Kemudian dimu'arabkan menjadi Isa. Seperti Musa menjadi Moses. Yahya dimu'arabkan menjadi Yohana kemudian orang Eropa sebagai Yohanes. Kalau dimu'arabkan menjadi Yahya. Yahya itu Yohanes. Orang Arab mengundang Yahya. Yesus itu Yesu. Yesus. Kemudian Arab kebanyakan disukai S. Yesus. Seperti Musa menjadi Moses. Kemudian sekarang nama itu bukan Tuhan. Naik pangkat. Dulu anak Allah tadi jadi anak. Sekarang jadi ramah mungkin. Ini karena mana penjualan. Ya ujung-ujungnya liastaru bisa manang qalila wa wailun lil ladina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liastaru bisa manang. Celaka bagi orang-orang wa wailun lil ladina yaktubuna yang menulis sebuah tulisan yang berbentuk kitab. Sumayakuluna kemudian mengatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah dan disebarkan. Liastaru bisa manangkulil karena bertujuan mendoktrin mereka supaya jadi pengaruh kemudian biar memberi upeti pada dirinya. Suki gitu. Misionaris itu seperti itu. Ulaika utai mengkono alladzina ma yakuluna ora padha mangan sapa alladzina fi butunihim ing dalem weteng-wetenge alladzina ilan nar kejaba ing neraka geni li annaha ma'alahu li annaha kronten sedune geni ku neraka iku ma'alahu nggon baline mereka itu tidak makan memasukkan ke dalam perut kecuali mereka sebenarnya memasukkan api yaitu ilan nar kejaba ing neraka
liana kerutan neraka iku ma'alahu iku emak wahu panggonane lianaha ma'alahu. Kalau temen sedune ma'alahu maknanya adalah ma'wahu panggonane wong-wong sing padha mangan. Ulaika uta mongkon-kono alladzina iku mayakuluna ora padha mangan sapa alladzina fi butunim ing dalem weteng-wetenge alladzina ilan nar kejaba ing neraka liana kronto mstuhune neraka iku mak alahu iku panggonane mereka. Wala yukallimuhum lan orang gunemihum ing alladzina sabala bustala yaumal kiamat dalam kiamat. Ghadaban krana bendu alaihim ing atase alladzina, dan Allah pun tidak akan memberi rahmat karena wala yuzakihim lan orang bersihna sapa Allah ing alladzina yutaghiruhum tegese orang bersihna sapa Allah ing alladzina min danasi dunubis saking reged atau kotore pira-pira dosa, dan Allah pun tidak membersihkan. Walahum lan iku tetep kadhe alladzina adzabun siksaan alimun kang larakaken. Mu'limun tegese nglarakno. Huwa utawi adzabun alim iku annaru neraka. Ulaika alladzina starawud dhalala bil huda wal adzaba bil mahfirati. Wa ma asbarahum 'alan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuha nida munada. Huruf nidane ya ayun wuslah. Ayun wuslatun wasola itu maknanya menyampaikan, nyambung. Ayun wuslah adalah ayun yang menyambung di antara huruf menida sama munada. Kenapa harus pakai penyambung? Karena munada itu tidak boleh ada alif lamnya. Munada itu tidak boleh dimasuki alif lam. Jadi apabila ada munada, ada alif lam, itu tidak boleh ya huruf nida langsung bersentuhan. Kecuali harus disela-selai. Lah ini pakai sela-sela ini ngukir pelantara. Jadi ayun. Ya, ayun itu untuk menghantarkan supaya bisa nemplek. Makanya ini ayun wuslah. Kemudian dimasuki hak tambah huruf eling-eling. Nah, tambah itu mengingatkan. Ingatlah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina nida munada nidane ya ayun wuslahatan be munadane alladzina. Amanu fil fa'il fil amana fa'il domir wa jumlah amanu fil fa'il ora ono mahale dadi silai alladzina. Kulu fil fa'il fil kulu fa'il domir wa jumlah kulu fil fa'il ora ono mahale dadi jumlah bidai. Min tayyibati jermaju jeremin maduyat tayyibati mudhaf ma mudhaf ilaih mualak taluk mualake kulu taluk min tayyibati ma razaqnakum fil fa'il maf'ul wa fil razaqa fa'il dhamirna maf'ul bi dhamirkum jumlah razaqnakum fil fa'il maf'ul bih ora ono mahale dadi silaima waskuru fil fa'il fil wa ustinaf uskuru fil fa'il fil uskuru fa'il dhamir wawu jumlah uskuru fil fa'il ora ono mahale dadi jumlah ibtidaiyah lillahi majrur Allah majrur Allah wa laq ta'ala wa laq uskuru ta'ala lillahi. In kuntum in syarat jawab prapot syaratnya in. Jadi in itu prapot syarat. Kuntum isime kana khobar kana isime kana dhamirtum ta'buduna fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar ngono. Nah ora digawe iyahu dumunung dadi maf'ul baih ta'buduna. Ta'buduna fil fa'il maf'ul baih fil ta'buduna fa'il dhamir wa maf'ul baih iyahu. Jumlah ta'buduna fi'il fa'il di mahal nasab dadi khobare kuntum. Jumlah kuntum fi'il fa'il jumlah kuntum seisime khobare ora ono mahale dadi fi'il syarate in.
Jawabe in den buang, takdire faskuru lillah, ngambil dari lafal depannya. Jumlah in syarat jawab ora ono male dadi jumlah ibtidaiyah. Innama harrama alaikumul maitata, innama prabot kosor itu inna dan annama, innama dan annama. Dan satu lagi adalah ma nafi sama illa, ma zaidun illa qaimun, itu juga prabot kosor. Nah, sama dengan innama zaidun qaimun. Innama prabot kosor meringkas makna. Haroma fil fa'il maf'ul bi fil haroma fa'ila dan mustatir jawas takdiru kang marang Allah maf'ul bi al maitata. Jumlah haroma fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi jumlah bidaya. Alaikum jerma jurjana ala majurikum walaq talim haroma toleng alaikum. Waddama atif ma'tuf ala atif wa matuf addama matuf ala al maitata. Jumlah jami'ata podo dadi maf'ul bi haroma. Walahmal khanjiri wa atif matuf ala atif wa matuf lahma mudaf al khanjiri mudaf ilaih matuf ala al maitata jami'ata podo dadi maf'ul bi harrama wa ma atif matuf ala atif wa matuf matuf al maitata jami'ata podo dadi maf'ul bi harrama uhilla fi'il naif fa'il fi'ile uhilla naif fa'ile domir hi bihi bane bahasa itu naif fa'ile domir hinya bihi bane bahasa itu jumlah uhilla fi'il naif fa'il ora ono ma'ale dadi silaima li hairillah jan majur jalala majur ghairu mudaf ala mudaf ilaih mualaq taluk mualaq uhilla taluk li ghairihi famanid durra fa fasika man syarat jawab. Jadi man itu prabot syarat berupa isim, jadi isim syarat. Man syarat jawab, syaratnya man. Uturo fil naif fa'il fil uturo naif fa'ile damir mustatir jawas takdir wa kang bari marang man. Jumlah uturo fil naif fa'il ora ono mahale dadi sila dadi fi'il syaratnya man. Jadi fi'il syaratnya man. Ghairu bahin khal dul khal. Khale ghairu mudhaf bahin mudhaf ilaih. Dul khale fa'ile atau dhamire uturra. Wal adin atif matuf ala atif wawu lanafi matuf ala adin matuf ala bahin. Jabat jami'atab podo dadi mudhaf ilaih ghairu. Fala isma alai fa jawab. La isimela khobar la isimela isma khobar dan buang takdir maujudun jumlah la isma sa isime sa khobare di mahal jazm karena man adalah isim syarat yang bisa menjazmkan fi'il dua fi'il syarat dan jawabnya, maka jawabnya di sini dijazmkan karena dimasuki fa. Jumlah la isma seisime saobare timal jazm dadi jawab man. Jumlah man syarat jawab timala sob dadi makol kaula kalau kang den buang. Alaihi jerma juri ala majuri malak taluk malak maujudun kang dibuang maujudnya khabare la yang dibuang. Malak taluk malak maujudun kang den buang taluk alaihi. Innallahi ismina khabare inna isme inna allaha khobar ghafurun khobar sanine rahimun jumlah inna seisime khobare ora ono male dadi jumlah ibtidaiyah. Innal ladina isime inna khobare inna isime inna alladina yaktumuna fil fa'il maf'ul bi fil yaktumuna fa'il tumur wa maf'ul bi ma jumlah yaktumuna fil fa'il maf'ul bi ora ono male dadi silai alladina anzala fil fa'il maf'ul bi atau fil fa'il fil anzala fa'il Allahu jumlah anzala fil fa'il ora ono male dadi silaih ma minal kitabi jerma juri min majur kitabi mualak talib mualak kainan jadi hal karena mine min bayania adalah min yang tempatnya min bisa diganti isim domir mungfasil kemudian ditarkibi mubtada huwa utaima anzalallah
iku alkitabu kitab. Majrurnya dina rafa kan menjadi khobar. Itu caranya tanda-tanda. Jadi tarkibnya menjadi hal. Minal kitabi jar majrur jar min majrur kitabi mualak taluk mualakat dan buang dari kainan dumrun dari hal sangka domir hu anzalnahu aslinya untuk buang. Wa yastaruna wa istinaf yastaruna fil fa'il fil yastaruna fa'il domir wawu maf'ul bi samanan jumlah yastaruna fil fa'il maf'ul bi ora nomale dadi jumlah bidayah bi jar majrur jar bi majrihi mualak taluk yastaruna taluke bihi qalilan mausuf sifat-sifatnya qalilan mausuf sabanan. Ulaika mubtada khobar mubtada ini ulai kaf huruf kitab ma yakuluna manafi yakuluna fi'il fa'il maf'ul bi fi'il yakuluna fa'il itu wawu maf'ul bi annaro illa istisna mufaro. Kemarin apa? Illa istisna mufaro adalah illa yang tidak mempunyai mustasna, tidak mempunyai mustasna minhu. Jadi istisna yang dikosongkan dari mustasna minhu, jadi mufarrahun dikosongkan. Nah untuk tandanya adalah kaponono illa lafal sebelumnya illa yaitu yakuluna contoh di sini langsung mengamal kepada lafal setelah illa. Dan tanda yang paling konkret adalah jatuh sesudahnya nafi atau serupa nafi seperti nahi. Nah makanya manafi jadi istilah itu. Jadi illa istisna mufarrah jumlah yakuluna fil fa'il maf'ul bih di mahal rafa jadi khobare ulaika jumlah ulaika mubtada khobar di mahal rafa jadi khobare innal ladina jumlah inna seisime sekhobare ora ana mahala jadi jumlah ibtidaiyah fi butunihim jar majrur jar fi majri butunim butuni mudhaf fi mudhaf ilaih malak talab malak yakuluna talaka fi butuni wala yukallimuhum wa istinaf lana fi yukallimuhum fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar fi'il yukallimu maf'ul muqaddam damiruhum fa'il muakhar Allah jumlah yukallimu fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar ora ana malih di jumlah budaya yaumal qiyamati darab madruf yauma madruf yukallimuhum yauma mudhaf al qiyamati mudhaf ilaih walau yuzaki mau istinaf lana fi yuzakim fil fa'il maf'ul bi fil yuzaki fa'il mustadil jawaz takdiru kamar manang Allah maf'ul bi dhamirhim wala fi jumlah yuzakim fil fa'il maf'ul bi orang ada jumlah itu daya walahu mau istinaf lahum jurma jurjalan lama jurhum walak taluk wala dan buang tadri kainun tumunun detik khabar muqaddam mubtada muakhar adabun jumlah lahum mubtada khabar jumlah lahum khabar muqaddam mubtada muakhar orang mahalah di jumlah ibtidaiyah. Alimun mausuf sifatnya alimun mausuf adabun. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.